Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah memberi isyarat kuat untuk menaikkan harga Pertalite yang sudah menjadi jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Langkah itu dipertimbangkan demi kesehatan APBN yang saat ini masih menjadi andalan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seperti apa sebenarnya beban kompensasi Pertalite terhadap APBN maupun terhadap Pertamina yang menjalankan penugasan pemerintah untuk menyediakan BBM murah bagi masyarakat? Mari kami ajak Anda untuk menyimak data berikut ini. Pemirsa, kalau kita lihat sebetulnya yang pertama bagaimana sebetulnya utang pemerintah terhadap Pertamina dan juga terhadap PLN, kita akan ajak Anda untuk melihat pada grafik pertama. Oke, utang pemerintah kepada Pertamina dan juga PLN ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN kita pada bulan Maret sebesar 109 triliun rupiah. Dan kalau Anda bertanya, 109 triliun rupiah ini sebetulnya dari mana utangnya? Nah, ini disebabkan adanya ketidaknaikan harga BBM sejak tahun 2020 ataupun kenaikan pada tarif dasar listrik sejak tahun 2020 lalu. Dan di satu sisi kita juga mendengar ada kebijakan baru yaitu dengan Pertalite yang saat ini ditetapkan sebagai JBKP. Tentunya ini juga memberikan beban baru bagi pemerintah dan juga bagi Pertamina, serta kita juga melihat di satu sisi ada PLN. Dan kalau kita melihat porsinya dari 109 triliun rupiah ini, kompensasi BBM dan juga kompensasi untuk listrik yang lebih besar ini untuk BBM, yaitu untuk Pertamina sebesar 84,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk listrik totalnya 24,6 triliun rupiah. Kalau kita lihat memang ini bebannya luar biasa sebetulnya ya, bagi pemerintah, bagi Pertamina, dan juga bagi PLN. Dan ini menyebabkan beberapa pihak memberi masukan bagi negara ataupun bagi Pertamina dan PLN untuk menaikkan harga. Karena kalau tidak ini ditanggung sungguh sebetulnya luar biasa sekali bebannya. Ditambah kalau kita melihat agar tidak ada disparitas harga dari non-subsidi dan juga subsidi. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perbandingan harga BBM RON 90. Kalau RON 90 di Pertamina dikenalnya dengan Pertalite, kalau kita bandingkan dengan milik Vivo dan juga BP dari 90 milik AKR, ini kalau kita lihat dari ketiganya harganya yang paling murah sebetulnya Pertalite di Rp7.650 per liternya. Sedangkan kalau dari Revo 90 di level 8.900 per liternya dan juga BP 90 di Rp11.990 per liternya. Dan tentunya sebetulnya harga BBM RON 90 ini ada kemungkinan untuk naik karena kalau kita lihat saat ini posisi dari harga minyak mentah dunia saja sudah di atas $100 per barrelnya. Nah, setelah melihat bagaimana perbandingan harga BBM RON 90, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dengan harga pasarnya. Yang pertama, kalau kita melihat dengan asumsi ICP di $69 per barrelnya, maka seharusnya harganya di Rp9.400 per liternya. Sedangkan kalau di kisaran $180 per barrelnya, ini seharusnya harga Pertalite di Rp21.000 per liternya. Sedangkan kalau kita bandingkan tadi sebetulnya posisinya Pertalite di Rp7.650 per liternya. Dan pemirsa sebetulnya harga pasar ini tadi kami sempat sampaikan kalau ini memberikan sebetulnya beban tersendiri bagi Pertamina maupun bagi negara karena saat ini jadi lebih besar lagi nih. Kami akan ajak Anda untuk melihat grafik selanjutnya. Ini bagaimana beban kompensasi atau subsidi bagi Pertalite. Ini berdasarkan asumsi dari Ditjen Migas Kementerian ESDM. Ini kalau harga asumsinya ICP di $69 per barrel. Maka beban kompensasi yang harus dibayarkan ini adalah 39,76 triliun rupiahnya. Sementara itu dengan 180 USD per barrelnya, maka yang harus dibayarkan adalah 306,57 triliun rupiah. Dan ini ada hitungannya nih pemirsa, ini dihitungnya ini berdasarkan dengan harga penugasan Pertalite ditambah 1.200, kemudian ditambah lagi dengan indeks harga RON 90. Kalau kita lihat ini baru beban kompensasi Pertalite-nya. Sebetulnya ini akan ada hubungannya juga dengan kurs kita. Karena kita tahu sebetulnya kita sangat bergantung
dengan impor nih BBM kita. Makanya ini sangat sensitif dengan nilai tukar kita. Dan di slide selanjutnya kita akan ajak Anda untuk sedikit berhitung bagaimana sih sebetulnya gambarannya. Nah, sensitivitas kurs terhadap harga Pertalite tadi saya sempat sampaikan, ini dikarenakan impor BBM kita ini sebagian besar masih impor. Dan kalau kita lihat ini hitungannya, Pertamina nih ya, kalau rupiah melemahnya 100 poin, kompensasi Pertalite naik 2,02 triliun rupiah. Begini pemirsa, sederhananya, kalau saat ini rupiah kita di posisi 14.300 per dolar Amerika Serikatnya, kemudian kalau misalkan 100 poin nih pelemahannya, naiknya 2,02 triliun. Kalau hari ini tiba-tiba melemah menjadi 14.500, maka kenaikannya adalah 4,04 triliun rupiah. Ini sungguh beban yang besar sebetulnya bagi pemerintah. Kemudian kalau kita melihat dari sisi harga ICP-nya, apabila naik $1 per barrelnya, maka kompensasi Pertalite juga ikut naik 2,04 triliun rupiah. Dan pemirsa, tadi kami sudah sedikit menggambarkan bagaimana beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dan juga Pertamina terkait dengan harga Pertalite ini. Dan tentunya ini juga masih menjadi diskusi bagi pemerintah serta Pertamina, apakah akan ada kenaikan harga atau tidak di tahun ini. Mengingat saat ini pun harga dari minyak mentah dunia sudah mencapai $100 per barrelnya. Dan di satu sisi ini juga menjadi beban bagi APBN. Karena kita juga tahu, di satu sisi saat ini pemerintah fokus pada pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Dan demikian segmen indikator pada hari ini.